Oke, sekarang kita akan belajar tentang sintesis beberapa senyawa penting ya dalam sintesis bahan obat. Yang pertama kita akan mensintesis asam alfa hidroksikarboksilat ya. Kebanyakan dari metode untuk sintesis dari asam karboksilat itu dapat dibuat menjadi dua kategori ya. Yang pertama bisa kita buat dari hidrolisis turunan asam dan oksidasi dari berbagai senyawa kimia ya. Jadi ada hidrolisis asam dan juga bisa dari oksidasi berbagai senyawa kimia. Hidrolisis dari turunan asam, kita gunakan air untuk memotong untuk menghasilkan asam karboksilat. Kondisi yang kita gunakan bisa kondisi yang ringan bahkan sampai kondisi yang cukup parah ya, tergantung pada senyawa yang kita gunakan untuk reaksi ya. Jadi kalau kita lihat, kita bisa menggunakan beberapa senyawa turunan menggunakan air untuk menghasilkan asam karboksilat. Kita bisa pakai anhidrida, kita bisa pakai asil klorida, pakai nitril, pakai amida, pakai ester ya, atau pakai garam asam ya, untuk menghasilkan asam karboksilat. Itu untuk karboksilatnya ya. Dan sebelumnya juga kita sudah mempelajari dengan cara oksidasi. Kita bisa mengoksidasi alkohol primer menggunakan pengoksidasi kuat seperti asam kromat, kalium permanganat, asam nitrat. Juga bukan cuma alkohol, aldehid juga bisa kita ubah ya menjadi asam karboksilat menggunakan reaksi yang tepat. Gugus alkil juga bisa kita ubah menjadi asam karboksilat menggunakan pengoksidasi kuat ya, seperti kalium permanganat. Nah, asam alfa hidroksikarboksilat itu merupakan asam yang pada posisi alfanya dia memiliki gugus OH ya. Jadi kalau dibilang asam posisi alfanya memiliki gugus OH, jadi contohnya ini asam karboksilat ya. Pada posisi alfa dia punya gugus hidroksida. Nah, untuk ini maka kita tidak bisa menggunakan reaksi yang sederhana. Biasanya kita akan menggunakan reaksi yang lebih kompleks ya. Sebagai contoh, kita akan menggunakan bahan baku yang lebih
kompleks ya. Contohnya kita bisa menggunakan senyawa dengan turunan silika ya. Silika dimetil vinil ya. Menggunakan CO2 pada tekanan 1 atmosfer dengan bantuan DMF, suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam, maka kita dapat menghasilkan yang namanya asam alfa hidroksikarboksilat ya. Jadi kita di sini dengan bantuan CSF kita mensubstitusi gugus alfa siloksisilen ya. Alfa siloksisilen. Posisi alfa siloksisilen melalui penataan ulang Brooke yang disebut dengan penataan ulang Brooke. Ini merupakan hasil temuan dari Mita, Higuchi dan Sato tahun 2014 ya. Bisa juga kita menggunakan keton. Apabila kita menggunakan bahan baku keton, direaksikan dengan senyawa turunan sianida menggunakan imidazol dengan pelarut metanol atau metanol dengan Et2O, maka akan menghasilkan gugusan alfa hidroksi ini langsung ya, sintesisnya secara langsung, juga dengan mengalami penataan ulang ya. Ini reaksi oleh Nimoto, Kawamura, Kitasaki, Yatsuzuka et al. Tahun 2009. Jadi itu merupakan contoh dari sintesis alfa hidroksi karboksilat. Oke, yang selanjutnya kita akan melihat contoh dari fenilhalkilamin ya. Fenilhalkilamin contohnya ada fenetilamin, di mana di sini ada gugus fenil, ada gugus alkil,
ada gugus amin. Biasanya ini neurotransmitter bekerja di sistem saraf ya, sistem saraf. Termasuk dalamnya itu juga amfetamin ya, amfetamin termasuk di dalamnya. Nah, contoh sederhananya ada feniletilamin ya, fenilalkylamin. Berarti ada gugus fenil, ada gugus alkyl, ada gugus amina ya, NH2. Jadi ada gugus fenil, ada gugus alkyl, ada gugus amin. Bagaimana cara kita untuk mensintesis fenilalkylamin? Ini contoh yang sederhananya ya. Fenilalkylamin itu kita bisa sintesis satu kali ya. Sebenarnya kalau kita tidak punya yang kompleks, kita bisa mulai dari benzen. Kita bisa saja mulai dari benzen ini, kemudian dikopling pakai reaksi Friedel-Crafts ya, Friedel-Crafts. Oke, tapi bahan ini masih dapat didapatkan ya. Oleh sebab itu J.C. Robinson dan H.R. Snyder mempublikasikan tahun 1955 reduksi dari benzil cyanida ya. Reduksi dari benzil cyanida dengan hidrogen dalam amonia cair menggunakan katalis Rene nikel pada temperatur 130 derajat Celcius dan tekanan 13,8 MPa ya, Pascal. Nah, di sini kita lihat bahwa digunakan katalis seperti yang sebelumnya kita pelajari mengenai katatonik sintesis. Kita gunakan pengaturan suhu dan gunakan katalis untuk membuat reaksi yang selektif ya. Reaksi yang selektif. Di mana di sini kita lihat dengan menggunakan benzil cyanida sebagai prekursor dengan hidrogen dalam amonia cair dengan katalis Rene nikel pada temperatur 130 derajat Celcius, maka kita dapat menghasilkan feniletilamin. Tahun 1948 ada juga metode yang dilakukan untuk sintesis beta feniletilamin, itu adalah reduksi dari gamma nitrostiren menggunakan litium aluminium hidrida. Dan hal ini berhasil dilaporkan oleh Nystrom dan Brown tahun 1948. Feniletilamin dapat juga diproduksi melalui reduksi katodik ya. Reduksi katodik benzil cyanida dalam sel yang terpisah. Jadi kita menggunakan katoda ya. Kita mereduksi katoda yaitu benzil cyanida. Jadi benzil cyanidanya kita buat di posisi katoda dalam ruangan sel yang berbeda. Kita alirkan arus listrik menggunakan bantuan besi atau kobalt sebagai katoda dalam larutan air, etanol, dan amonium sulfat. Maka kita akan langsung
mendapatkan feniletilamin ya. Dia sebuah feniletilamin. Makanya ini disebut dengan elektrosintesis ya. Ini sekarang elektrosintesis lagi naik daun ya. Banyak penelitian menggunakan elektrosintesis, menggunakan katoda dan anoda dengan dialiri arus listrik, sehingga didapatkan feniletilamin atau benzylalkylamin ya. Untuk struktur feniletilamin ini, sintesis senyawanya dapat kita pakai untuk membuat epinefrin ya, amfetamin seperti yang saya bilang tadi, dia satu turunan ya, tirosin dan dopamin ya, dengan menggunakan penambahan beta aminoetil rantai samping pada ring fenil ya. Hal ini dapat kita lakukan menggunakan asilasi Friedel-Crafts ya, seperti yang saya bilang tadi. Kita bisa menambahkan gugusnya menggunakan asilasi Friedel-Crafts. Bisa pakai FeCl3, bisa pakai aluminium Cl3 ya, menggunakan N yang terproteksi asil klorida ya. Oke, itu untuk fenilalkylamin ya. Sebagai contohnya adalah feniletilamin. Ada beberapa metode tadi, salah satunya yang paling mudah elektrosintesis, karena dari benzyl cyanida kita bisa langsung elektrosintesis menjadi feniletilamin ya. Oke, kemudian kita berbicara tentang sintesis benzokain ya. Benzokain ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Pada benzokain ada beberapa tahapan yang dapat kita lakukan ya. Sintesisnya menggunakan prekursor toluena, di mana toluen ini merupakan pengarah ortopara ya. Artinya dia akan mengaktifasi benzen, pada posisi orto dan posisi para ya. Nah, artinya apabila kita mereaksikan suatu toluen untuk substitusi elektrofilik, maka kita akan mendapatkan hasil reaksi pada posisi orto dan posisi para ya. Di sini kita reaksikan asam sulfat dan asam nitrat, maka dia akan didapatkan toluen. Kita akan dapatkan toluen yang dimasukkan gugus nitro pada posisi orto dan para. Nah, dalam hal ini tidak ditunjukkan dalam sintesis, tetapi kita akan mengisolasi hanya posisi para saja untuk dilanjutkan dalam sintesis. Tapi posisi orto itu tidak dilanjutkan. Karena tentu saja kalau posisi orto tidak akan bisa menghasilkan benzokain ya. Yang bisa menghasilkan benzokain hanya posisi para ya. Nah, posisi para ini kemudian kita oksidasi pakai kalium permanganat. Karena nitro posisinya itu adalah udah bentuk oksida, maka dia tidak akan mengalami oksidasi. Tapi yang akan teroksidasi adalah
gugus metil ya, sehingga terbentuklah gugusan asam karboksilat pada oksidasi ini. Kemudian kita untuk mendapatkan benzokain, kita perlu mengubah gugus nitro menjadi gugus amin ya. Gugus nitro menjadi gugus amin. Gugus nitro dapat kita ubah menjadi gugus amin dengan menggunakan reaksi reduksi ya. Namun apabila kita reduksi, maka kemungkinan besar karboksilat juga akan ikut tereduksi. Untuk menghindari karboksilat tereduksi, maka kita gunakan reaksi yang kemoselektif ya. Kemoselektif sudah kita pelajari sebelumnya bahwa dia secara kimia selektif. Artinya gugus fungsi yang berbeda tidak akan mengalami efek, tidak akan ikut bereaksi ya. Bedanya dengan regio ya. Regio itu masalah posisi ya. Stereo itu produknya akan menghasilkan stereoisomer yang berbeda ya. Jadi di sini reduksi kemoselektif. Reduksi kemoselektif berarti dia akan mereduksi secara selektif gugus fungsi yang berbeda. Nah, dalam hal ini dengan menggunakan H2 yang dihasilkan dari logam palladium, kita akan dapat mereduksi hanya amina ya, hanya nitro ya. Nitro yang akan direduksi menjadi amina. Sedangkan karboksilatnya akan tetap sebagai karboksilat, tidak mengalami reduksi sama sekali. Apabila kita menggunakan reaksi reduksi umum, maka kita akan mendapatkan NH2 dan karboksilatnya akan kembali menjadi gugusan metil atau alkohol ya. Metil atau alkohol. Tentu saja apabila itu terjadi kita tidak akan bisa mendapatkan benzokain ya. Atau setidaknya kita akan menambahkan lagi jalur sintesis. Nah, setelah kita mendapatkan gugus karboksilat dan gugus amina posisi para pada benzen, kita dapat mereaksikannya dengan asam dengan bantuan etanol untuk mengesterifikasi gugus karboksilatnya sehingga kita dapatkan bentuk ester ya. Ini sudah bentuk ester. Ini disebut dengan esterifikasi dengan asam kuat. Jadi ketika kita mereaksikan suatu karboksilat dengan suatu alkohol dengan bantuan asam kuat, maka akan terjadi esterifikasi. Di mana pada esterifikasi ini akan kita esterifikasi yang terakhir ini, maka kita dapatkan yang namanya benzokain ya. Benzokain. Oke, jadi sangat simpel ya. Jadi kalau benzokain tadi kita udah pelajari dari amino benzoic acid ya, yang kita reaksikan dengan etanol dan bantuan asam. Tapi dia juga dapat kita hasilkan dari reduksi etil 4 nitrobenzoat. Jadi gugus nitronya itu kita rubah menjadi amin. Jadi posisinya di sini sudah melekat gugus etilnya ya. Jadi udah bentuk ester tapi gugus nitronya belum direduksi. Di dalam prakteknya di industri tadi kita pelajari menggunakan logam palladium. Namun kita tahu logam palladium itu cukup mahal ya. Sehingga dalam prakteknya di industri untuk agen pereduksi nitro menjadi amin itu digunakan pakai besi dan air ya. Dalam suasana asam
sedikit asam ya, tidak terlalu kuat. Asamnya tidak terlalu banyak ya, konsentrasinya rendah. Dia akan membuat logam besi tadi seperti palladium, dia akan mendegradasi air untuk melepaskan yang namanya gas H2 ya, dimana H2 itu akan mensubstitusi oksigen pada nitro ya, sehingga akan dibentuk amina atau NH2 dari gugus nitro tadi. Kemudian yang terakhir kita akan melihat sintesis dari ibuprofen ya. Sintesis dari ibuprofen. Nah, sintesis dari ibuprofen bisa dilakukan dalam berbagai tahapan ya. Ada tahapan yang 4 tahapan, tapi 4 tahapan ini agak sulit untuk dilakukan karena harus dilakukan pada tekanan yang tinggi ya, 500 psi ya. Jadi sangat sulit dilakukan kecuali oleh perusahaan-perusahaan dengan teknologi yang tinggi ya. Jadi 4 tahapan itu kita mulai dari isobutyl benzena menggunakan reaksi Friedel-Crafts, asilasi menggunakan asetat anhidrat ya. Nama reaksinya Friedel-Crafts dengan bantuan asam fluorida, maka akan masuk gugus asil pada posisi para ya, karena alkil pada benzen akan mengaktifasi ring benzen pada posisi para. Dengan bantuan H2 menggunakan katalis Raney nikel, maka asil yang mengandung gugus karbonil keton akan diubah menjadi